Gus Baha. Jadi kalau saya, Gus Baha ini menurut saya luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Orangnya hafal Quran, orangnya ahli tafsir, orangnya ahli fikih. Menurut saya jarang-jarang loh ya orang yang ahli tafsir, ahli fikih, ahli tasawuf lagi, thariqah. Ini jarang-jarang menurut saya orang seperti ini. Dan saya suka penyampaiannya Gus Baha itu, saya suka. Artinya begini, satu hadis atau satu ayat ketika diterangkan oleh orang lain itu mungkin terlihat seram, terlihat mengerikan, sehingga yang mendengarkan terkesan takut. Tapi kalau Gus Baha yang menerangkan itu kayaknya adem, tenang. Bahkan saya ketika baca hadis yang sama loh ya, saya ketika baca hadis yang sama dalam Sahih Bukhari, itu ketika Gus Baha menyampaikan dengan kita yang menyampaikan itu lain. Kalau Gus Baha yang menyampaikan terlihat enjoy saja, walaupun itu sepertinya di dalam hadis itu ngeri banget. Contoh Kanjeng Nabi ketika sebuah peperangan, itu Gus Baha santai-santai aja ketika menjelaskannya. Ketika Kanjeng Nabi dikepung, Gus Baha santai-santai aja menjelaskannya. Lah ini maksud saya begini, maksud saya, jadi Gus Baha ini menurut saya cara menjelaskan hadis, cara menjelaskan keterangan para ulama, cara menceritakan sesuatu itu menurut saya lain daripada yang lain. Makanya sering saya sampaikan kan ke anak-anak itu, sebuah turos, sebuah keterangan, sebuah hadis, sebuah dalil itu ketika orang yang menyampaikan walaupun dalilnya sama akan berbeda, akan terasa berbeda. Ketika yang menyampaikannya keras, dia juga akan pakai dengan sesuatu yang keras, dengan keterangan yang keras. Tapi ketika contoh Gus Baha yang menerangkannya dengan cara yang santai, saya pikir kok pendengar itu lebih ini ya, lebih menikmati. Bahkan saya kemarin ketemu dengan teman saya ini ahli fikih, betul dia ahli fikih. Hafalan kitabnya banyak sekali, keterangan-keterangan juga banyak sekali. Dia menyampaikan sama saya kalau sudah mendengarkan pidatonya Gus Baha, kata teman saya ini, saya kalau sudah mendengarkan pidatonya Gus Baha itu, jadi hati ini kok adem, terasa nggak begitu takut gitu loh. Bukan berarti meremehkan, karena kan khauf dan roja itu kan harus berjalan bersama-sama lah ya. Khauf, takut, pengharapan kepada Allah, roja itu kan jalannya harus sama. Tidak boleh khaufnya terlalu tinggi atau rojanya terlalu tinggi. Tapi walaupun begitu, Gus Baha kalau saya, nah ini penting, kalau saya adalah beberapa yang menurut saya juga cara istimbatnya mungkin penyampaiannya hukum ada yang tidak sama dengan cara berpikir saya, ada yang menurut saya menurut saya loh ya, itu ada yang berseberangan dengan hukum yang saya terima, ada, walaupun tidak banyak, tapi itu tidak mengurangi rasa cinta kita kepada orang alim, rasa hormat kita kepada orang alim. Biasalah perbedaan, biasa. Jadi adalah seperti masalah doa ya, Gus Baha menceritakan masalah doa, ada tingkatan wali rendah, terus ada tingkatan wali tinggi. Kalau wali tinggi itu doanya seperti ini. Kalau saya kurang setuju. Tapi tidak masalah. Itu cara berpikir Gus Baha seperti itu. Tapi saya nggak masalah sama sekali ya. Walaupun berbeda dengan saya, ya memang dari dulu kita diajari berbeda itu biasa. Ikhtilaf itu rahmat. Berbeda itu adalah sebuah kerahmatan dan tidak masalah. Kemudian mengenai masalah, ada yang tanya Gus Baha kok terlihat seperti sombong gitu ya. Malah saya suka gaya sombongnya Gus Baha itu, saya suka. Bukan berarti saya suka orang yang sombong, bukan ya. Gini lah ya, saya menikmati aja. Maksud saya begini, banyak orang alim yang kalau dia sombong kelihatan sombong ya, tapi kalau Gus Baha ini ngomong, saya ini kan ulama. Bahkan kemarin saya dengarkan, saya ini kan santri yang terkenal ngalim kan gitu ya. Tapi gaya bicara Gus Baha bukan gaya bicara sombong. Orang lihat Gus Baha ketika ngomong seperti itu seperti lucu ini gitu loh. Jadi dalam tradisi NU itu, menurut saya dalam tradisi NU itu ada semacam
semacam apa namanya itu mencairkan suasana dengan gayanya masing-masing. Gaya masing-masing. Ada yang gayanya Gus Baha seperti itu. Saya pikir itu bukan sebuah sifat sombongnya Gus Baha, tapi Gus Baha hanya ingin mencairkan suasana dengan caranya Gus Baha sendiri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau kamu dapat nikmat, ceritakan. Lah Gus Baha itu saya pikir kok ingin menyampaikan itu saja. Jadi oh ini loh. Kan biasa Gus Baha, aku ini ulama. Nah, kan biasa kan ya. Kita dengar Gus Baha seperti itu, seakan-akan loh Gus Baha ini apa sih? Didik kok koyo pidatonya sombong. Kalau saya nggak lihat sombongnya di situ ya. Itu cara metode Gus Baha untuk mencairkan suasana. Dan sombong itu bukan di sini, bukan di mulut. Sombong tuh di sini, di hati. Sombong itu, sama ada orang ngomong sama muridnya, kamu itu tiru saya, Pak Alim lah kamu itu. Itu bukan berarti sebuah kesombongan guru kepada muridnya, tapi bagaimana guru mengajari awakmu jari pada seperti itu, tiru biar cepat ngalim. Lah itu bukan sebuah kesombongan menurut saya, tapi kalau ada yang mengatakan sombong, saya suka gayanya saja. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa di tradisi NU itu ada orang ulama kiai dalam mencairkan masalah, mencairkan suasana itu dengan gayanya masing-masing. Dan gaya Gus Baha ya seperti itu. Cara nerangkannya tidak menakutkan, cara bicaranya didengar ya enak, luar biasa hafalannya, ya kan? Terus apa namanya, mencairkan masalahnya dengan sekarang begini. Seperti Gus Baha punya dua metode mencairkan masalah, mencairkan situasi dengan menghujat dirinya, atau mencairkan sesuatu suasana dengan mengangkat dirinya. Pilih yang mana? Kalau saya pilih mencairkan Gus Baha sesuatu dengan mengangkat dirinya agar orang termotivasi dengan cara Gus Baha menyampaikan sesuatu. Kalau saya luar biasa Gus Baha. Jadi kalau ada yang mengatakan wah Gus Baha itu sombong, bahkan kemarin saya lihat dalam satu komentar, barang siapa yang di dalam hatinya ada satu zarrah kesombongan maka dia tidak akan merasakan surga. Ya Allah, dikira Gus Baha mungkin nggak hafal hadis itu juga. Saya bukan melihat masalah itu sisinya itu tadi. Kalau saya lihat sisi yang lain, kenapa sih kita kalau ada orang ngalim kok nggak pernah sih kita suudon gitu loh ya. Cara lihatnya jadi pandangan yang lain, cara lihatnya dari sisi yang lain, gitu maksud saya. Jadi bagi saya Gus Baha ini sungguh luar biasa dan mudah dicerna kata-katanya, mudah dicerna keterangannya, dan caranya tidak menyampaikannya enjoy, tidak menakutkan, dan itulah gaya Gus Baha. Jadi kalau ada yang ngomong sombong, saya pikir tidak sejauh itu. Jadi ini penilaian saya sekilas tentang Gus Baha yang saat ini mungkin lagi keren, ngetrennya, lagi hebat-hebatnya ini Gus Baha, dan saya pengen sekali mencium tangan beliau. Walaupun saya tidak pernah berguru kepada beliau, tapi saya ingin mencium tangan beliau. Saya ingin tabarukan kepada beliau. Karena memang saya senang sekali dengan orang-orang yang alim-alim, yang luar biasa seperti itu. Ini kesan kita ya. Terima kasih.